Oke, kali ini kita akan intip salah satu aktivitas dari kawan kita. Ada Brother Cecep, lagi apa dia? Assalamualaikum Brother. Waalaikumsalam. Hehehe, lagi apa nih? Lagi ngedesain, ini adalah aplikasi dari Kompak. Nah, nanti sebentar lagi ini bakal launching kita ya. Wah, Tungguin aja insya buat Allah. teman-teman ya. Siap, lancar bro. Nama saya Cecep Gunawan. Saya asal dari Kota Serang, Banten. Saat ini sih saya kuliah di Politeknik Pos Indonesia. Ya, jurusan Teknik Informatika. Pertama kali kenal Rubin itu kapan dan gimana ceritanya bisa sampai masuk ke Rubin? Pertama kali saya kenal Rubin ya, sebetulnya saya dulu tuh biasa ya, di bulan Desember ya. Saya di bulan Desember tuh saya mencari-cari info-info mengenai beasiswa atau aktivitas lain gitu. Karena sebenarnya waktu itu saya tuh berada di fase tingkat 2 yang di akhir-akhir masa pengurusan di organisasi. Terus saya mencari batu loncatan setelah organisasi ini selesai gitu. Organisasi ini selesai, saya harus kemana lagi gitu kan. Terus saya mencari banyak aktivitas karena memang lagi pandemi juga. Dan akhirnya ketemulah Rubin. Nah, saya tuh misalnya waktu itu, karena saya dulu hobinya nonton YouTube ya. Nonton YouTube, saya emang nontonnya di channelnya Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim. Nah, di situ kebetulan memang pas ketemu ada thumbnailnya itu salah satu produk dari anak Bandung gitu. Nah, yang pas di situ tuh ketemu ada Kang Ruston yang lagi diwawancarain dan akhirnya memperkenalkan Rubin. Nah, pas ketika memperkenalkan Rubin itu saya kepoin lah dari Instagramnya. Pas ketika saya mengkepo Instagram itu, barulah ada pembukaan itu mengenai Rubin dan setelah itu dari situlah saya mengenal Rubin dan saya daftar Rubin. Saya masuk di batch pertama di bulan Februari itu ketika pembukaan yang kemarin itu kan pembukanya itu di bulan Desember ya. Di bulan Desember, setelah itu pendaftaran penempatan itu ketika bulan Februari. Selama 9 bulan di Rubin ID, aktivitas yang dijalankan pasti nggak sedikit dong. Oh, pasti banyak. Rubin ya. Banyak ya? Iya. Banyak aktivitas. Sekarang nih lagi sibuk apa di Rubin atau misalkan selain aktivitas kuliah ya? Nah, selain aktivitas kuliah sekarang paling karena lagi di Rubin juga gitu kan, sebenarnya magang juga di Rubin. Sekarang saya tuh lagi aktivitasnya sibuk ngedesain UI dari aplikasi Rubin yang terbaru nanti dari tampilan UI-nya. Nah, nanti saya lagi fokus ngedesain itu gitu. Dan untuk sebetulnya untuk proyek-proyekan terakhir juga kemarin sibuk juga di Rubin gitu. Untuk proyekan terakhir itu adalah kemarin ngebantuin Kang Ruston di nge-UI di Senang Bantu. Saya di bagian mendesain dan UI-nya. Nah, setelah proyek itu kemarin terakhir banget juga saya mendesain itu UI mobile-nya dari Kompak. Nah, itu. Komunitas masuk menghafal Quran ya? Iya, betul. Oke. Siap, keren. Nah, ini hal menarik nih. Tadi UI itu kan menjadi bagian dari kebutuhan terhadap teknologi ya. Iya. Aplikasi lah. Iya. Aplikasi yang menarik kok bisa gitu. Rubin ini kan secara branding mungkin orang tahunya menghafal Quran nih. Iya. Nah, tapi kan justru secara kegiatan bukan cuma menghafal Quran dong. Iya. Gitu kan. Ada juga ya dalam hal ini kita ngedevelop juga satu aplikasi. Pertanyaannya adalah kok bisa gitu? Kok bisa? Kok Kenapa? bisa sih sekarang aktivitasnya sambil ngedevelop itu gimana ceritanya gitu? Oke, jadi sebenarnya sih ya kalau ngomong-ngomong Rubin tuh ya mungkin orang kenalnya karena memang di branding kan adalah seperti itu ya, mahasiswa adalah mahasiswa penghafal Al-Quran dan segala macam. Tapi di samping itu Rubin juga ada startup gitu kan, startup yang berbasis digital juga gitu kan. Ya maksudnya kan kita ya khususnya sebagai anak muda ya harus melek mengenai zaman dan segala macam. Dan memang saya punya kemampuan di bidang itu gitu kan ya. Gak ada salahnya saja juga ikut membantu gitu kan mengenai mendesain UI dari Rubin ini sendiri gitu kan. Gitu sih kurang lebih. Tadi ya ngomongin Rubin, selain aktivitas tadi ada sebenarnya kan ya kita tahu dari dulu saya udah tahu lah kalau memang kita ngafalin Quran. Terus juga ada aktivitas tadi untuk di bidang teknologinya gitu. Nah, artinya apa yang Antum rasakan ketika berada di lingkungan Rubin ini terhadap
tadi keterampilan, skill dan sebagainya. Apakah Rubin punya peranan untuk mendukung itu atau justru sebetulnya atau seperti apa lah gitu dalam pandangan antum? Sebetulnya kalau ngomongin Rubin tuh kalau misalnya kita mau ngulik lagi ya secara mendalam ya. Kalau orang cuma tahu tentang penghafal Al-Quran, lebih dalamnya lagi itu juga kalau kita mau membangun sebuah startup mengenai usaha teknologi dan segala macam, nih di Rubin tuh resource-nya banyak banget. Diskusi mengenai apa itu startup, mengenai bisnis teknologi, mengenai IT-nya, apalagi dengan kemampuan skill di bidang 4.0 ini kan. Juga kan Rubin juga kan mendukung dari segi kelas-kelasnya itu kan, ada pengembangan skill di bidang itu. Dan juga kebetulan saya masuk di pengembangan skill mengenai IT-nya, programmernya. Nah, dan Rubin tuh sebetulnya sangat support gitu, sangat support di hal itu gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau melek khususnya gitu kan, melek mengenai digital, era digital dan segala macam, nih sebenarnya support banget sih mengenai Rubin itu, mengenai hal itu gitu kan. Nah, jadi apakah yang melek digital itu atau mengenai teknologi ini, apalagi dengan dunia startup ini, hanya anak-anak yang dari jurusan IT kah, atau mungkin yang desain atau segala macam? Enggak juga gitu. Banyak teman-teman saya dari background, salah satunya kalau misalnya di Rubin itu kan juga ada teman saya yang dari backgroundnya dia manajemen logistik. Manajemen logistik yang di situ kan secara nggak langsung dari segi teknologinya gitu kan, nggak sebanyak anak-anak IT gitu kan dari kemampuan teknologinya. Tapi kan dia juga dengan didukungnya lingkungan yang ada di Rubin ini gitu kan, dengan kemampuan yang skill-skill 4.0 itu juga dia disupport gitu kan, dan akhirnya dia juga menguasai gitu kan. Nah, Rubin tuh menghadirkan itu gitu. Rubin menghadirkan hal-hal yang seperti itu, dan akhirnya mendukung kita sebagai mahasiswa sebetulnya buat ke arah, memang arahnya untuk ke sana kita. Selain kita menguasai menghafal Al-Quran segala macam, kita juga didukung dengan teknologinya gitu kan. Di antara semua benefit yang mungkin antum sendiri rasakan, hal apa sih yang paling menurut antum saya senangnya ada di Rubin, saya bersyukurnya ada di Rubin gitu. Kira-kira apa aja sih yang membuat antum kayak pertama itu dulu ya, antum merasa senang atau enggak ada di Rubin gitu kan? Senang atau enggak sih ada di Rubin? Yang kedua, ya tadi kan kalau senang ya pasti bersyukur dong kita gitu kan. Nah, kira-kira apa sih hal yang paling menurut antum, ya alhamdulillah ya saya ada di Rubin gitu. Ya, pertama saya sebetulnya merasa sangat bersyukur dan senang sih sebetulnya ada di Rubin. Dan yang kedua yang ngebuat saya merasa bersyukur adalah lingkungan itu. Nah, sebetulnya tujuan saya sebetulnya deh awal ke Rubin itu karena memang saya waktu itu pingin mempunyai sebuah startup gitu, dan kebetulan memang Rubin adalah sebuah startup. Tapi saya itu bingung karena belum tahu secara keilmuannya, belum punya knowledge yang mengenai startup ini gitu kan. Saya bingung di situ, entah mau kemana, dan memang kayaknya Rubin ini kalau misalnya saya ngelihat dari background dan latar belakangnya bisa untuk mendukung saya ke situ. Dan setelah saya pelajarin dan dalamin, banyak orang-orang memang research yang mendukung untuk saya ke situ gitu kan, berdiskusi mengenai apa itu startup gitu kan. Kenapa sih kita harus membuat startup gitu. Maksudnya istilahnya kita masih kuliah gitu kan. Bisa jadi kan ya setelah kuliah aja gitu biar lebih fokus. Tapi itu buat saya buat saya gitu yang masih kuliah ini itu udah terlambat kalau buat saya secara pribadi gitu kan. Nah, kalau misalnya bisa dimulai sekarang ya kenapa nggak sekarang gitu. Dan di Rubin tuh banyak orang-orang yang mendukung itu gitu kan. Ngomongin tentang startup, apa itu startup, gimana cara ngedevelop sebuah ide, gimana itu caranya nanti misalkan pertumbuhan startup, ngomongin tentang inovasinya gitu kan di sebuah startup gitu. Dan di Rubin itu saya rasa itu cukup banyak gitu kalau kita mau mengkulik ya ilmu-ilmunya di situ sangat. Dan di situ yang buat saya sangat bersyukur gitu masuk di Rubin karena mendukung visi saya lah salah satunya. Tujuan saya. Secara personal ya antum merasakan gitu ya benefitnya gitu. Ya. Nah, pertanyaan terakhir. Merekomendasikan nggak untuk teman-teman mahasiswa lain untuk bergabung dengan Rubin ID? Ya, kayak sih buat teman-teman mahasiswa gitu kan, sangat merekomendasikan buat kalian masuk di Rubin ID ini. Selain lingkungan yang memang itu kondusif untuk kita belajar gitu kan, untuk kita produktif gitu, khususnya di bidang
kuliah dan segala macam. Di samping itu juga ya kita bisa mempelajari hal-hal ilmu-ilmu baru gitu kan. Buat teman-teman yang latar belakang mungkin jurusan yang dia terbelakang, latar belakang yang bukan anak teknologi atau segala macam, ketika di sini kita juga melek mengenai teknologi, terus mengenai apalagi up to date dengan zaman segala macam. Dan saya juga di sini melek mengenai generasi gitu kan. Ada kalau ngomong-ngomong sama teman-teman yang lain tuh kayak Mas Fauji segala macam tuh juga kan mengenai literasi, mengenai generasi Z, generasi milenial, ada baby boomers dan segala macam. Nah di situ juga siapa yang menggerakkan ini gitu, generasi-generasi apa yang menggerakkan peradaban gitu untuk nanti di 2000 berapa gitu ke depan gitu kan, ternyata dipengaruhi oleh banyaknya generasi milenial. Saya jadi melek tentang itu gitu kan gitu. Dan teman-teman saya yang bukan juga latar belakang yang mengenai teknologi paham juga gitu kan, dan sangat direkomendasikan gitu kalau teman-teman yang istilahnya pengen tahu banyak gitu di luar mata kuliah pembelajaran di kampus gitu kan, mengenai hal-hal ilmu-ilmu yang mungkin bisa jadi jarang saya temuin kalau misalnya di kampus, di organisasi gitu kan, pembahasan seperti ini gitu kan. Justru malah ketemunya di Rubin. Dan ketemunya itu di Rubin. Luar biasa.